Wow, di sini ada berita ya, yaitu setidaknya Ibu Megawati di sini tidak tinggal diam ya, yaitu akan diputuskannya sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi ya setidaknya pada akhir April ya. Di sini dari Kumparan News, Amicus Curiae, Megawati di MK, ada yang mau merusak demokrasi, saya tak bisa tinggal diam. Ternyata di sini di balik diamnya Ibu Megawati juga ya setidaknya menyimpan sesuatu ya, menyimpan sesuatu yaitu tentang ya setidaknya bahaya demokrasi untuk selanjutnya. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu demokrasi sudah terancam ya menurut saya. Apalagi juga putusan MK yang menurut saya yang kontroversial di situ menurut saya juga setidaknya akan merusak demokrasi di Indonesia. Nah, dari sini tertanggal 16 April 2024 Kumparan News. Nah, di sini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengirim surat terbuka kepada Mahkamah Konstitusi pada Selasa 16 April jelang putusan gugatan Pilpres. Megawati menegaskan kapasitas dirinya sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Surat ini diserahkan Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristanto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Amicus adalah seseorang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara tapi mempunyai kepentingan yang kuat terhadap perkara tersebut. Saya Megawati Soekarnoputri, lahir pada 23 Januari 47 dan bertempat tinggal di Jalan Tugu Umar nomor 27 Menteng, Jakarta Pusat, mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Saya adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan terhadap berlangsungnya proses demokrasi di negeri tempat saya lahir, tumbuh dan berkembang ini, tulis Megawati dalam surat pengantarnya. Surat ini ditulis pada 8 April 2024. Megawati menuturkan dirinya menaruh perhatian khusus pada Mahkamah Konstitusi yang ia anggap adalah anak kandung reformasi. Saya telah mencurahkan seumur hidup saya untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Karenanya ketika ada upaya nyata yang dilakukan untuk merusak demokrasi di dalam pemilihan umum tahun 2024 dan bahkan merusakannya sudah terasa, saya tidak bisa berdiam diri, jelas Megawati yang turut membentuk MK ketika menjabat Presiden kelima RI ini mengatakan MK dibentuk dengan tugas yang sangat berat dan penting, yaitu guna mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam mengawal konstitusi dan demokrasi. Oleh sebab itu, Megawati menilai Mahkamah Konstitusi harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat bangsa dan negara. Dengan tugas penting ini, maka ketika menjalankan tugas sebagai Presiden kelima Republik Indonesia untuk membentuk Mahkamah Konstitusi, yang ada dalam benak saya bagaimana para hakim MK benar-benar diisi oleh sosok negarawan. Nah, di sini menurut saya juga keprihatinan Megawati yaitu soal demokrasi di Indonesia. Menurut beliau sudah tidak baik-baik saja ya. Apalagi juga Ibu Megawati ini sudah banyak makan garam asam ya, apalagi di dunia perpolitikan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati di sini menurut saya juga kekhawatiran yang mendalam, yaitu tentang rusaknya demokrasi di Indonesia. Ya, semuanya itu menurut saya dimulai dari putusan MK lah. Tiba-tiba mendekati Pilpres misalnya, mendekati pendaftaran di KPU juga misalnya, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi yang fenomenal, di mana juga di situ ketua MK-nya adalah Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran dan adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya di situ juga sangat aneh sekali. Seharusnya kalau ada kepentingan seperti itu, seharusnya paman Usman di situ sudah mundur lah dari ketua MK dan tidak mengadili permasalahan ini. Menurut saya itu yang lebih tepat. Misalkan yang memutuskan bukan Anwar Usman, menurut saya semuanya ya akan baik-baik saja. Karena yang memutuskan itu adalah Anwar Usman, paman dari Gibran dan adik ipar dari Jokowi. Semuanya itu bermasalah. Semuanya bahkan menilai di situ ada nepotisme, ada unsur KKN dan lain sebagainya. Setidaknya putusan MK yang pada waktu lalu yang sangat kontroversial, tiba-tiba Gibran maju sebagai cawapres. Menurut saya putusan MK besok harus seadil-adilnya. Kalau memang ada kepentingan keluarga dan lain sebagainya, ada unsur KKN dan nepotisme, seharusnya juga bisa memutuskan ya. Kalau misalkan Gibran didiskualifikasi ya oke-oke saja sih. Itu memang putusan dari MK. Semoga saja putusan MK di situ bisa ya setidaknya bisa seadil-adilnya dan juga bisa bermanfaat dan bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi.
Dari sini Megawati berharap MK dapat memutus gugatan Pilpres dengan bijak. Ia menekankan rakyat Indonesia kini menunggu dan mencatatkan dalam sejarah bangsa apakah hakim MK dapat mengambil keputusan Pilpres sesuai dengan hati nurani dan sikap kenegarawanan, atau membiarkan praktik elektoral penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dalam sejarah demokrasi Indonesia. Karenanya saya menuliskan pendapat sahabat pengadilan ini dengan topik kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah usulan dan bahan renungan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, ucap Megawati. Ya, semoga sajalah di sini surat terbuka untuk Mahkamah Konstitusi di sini bisa sampai, yaitu kepada hakim-hakim di MK. Menurut saya ini sangat penting sekali karena di sini memang butuh keberanian dan butuh nyali untuk memutuskan perkara yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Dan semoga saja di sini putusan MK di sini ya setidaknya untuk pilpres-pilpres atau pemilu-pemilu ke depan lah, supaya tidak terjadi ya setidaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang mendekati pemilu yang sangat kontroversi seperti pada waktu lalu. Menurut saya di situ juga ya setidaknya sangat melukai lah. Apalagi juga banyak kritikan terhadap putusan MK yang sangat fenomenal pada waktu lalu, mulai dari budayawan, seniman, guru besar, akademisi, pengamat politik dan lain sebagainya. Jadi di situ memang harus ya setidaknya introspeksi lah. Putusan MK ini memang bukan keputusan untuk masyarakat Indonesia, melainkan keputusan ya setidaknya condong ke arah untuk kepentingan keluarga lah. Makanya di sini MK harus memutuskan yang seadil-adilnya dan setransparan mungkin. Ya, tetapi semoga saja apapun putusan MK bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, itu yang lebih penting ya. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Melek Politik. Surat terbuka Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri ke ofisial MKRI membuat hakim-hakim MK semakin memiliki kekuatan moral dalam keberanian dan memutuskan perkara yang sangat adil seadil-adilnya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Mandor Kawat, terbukti Megawati adalah dewa-dewi. Jangan aneh-aneh ya, Indonesia itu milik dia. Kenapa nggak pidato politik aja ya? Kan jadi bisa tahu mimik, muka, dan skillnya. Malah kirim surat kayak zaman dulu aja. Di sini dari Lukman, para hakim merasa punya kekuatan moral dan keberanian untuk memutus adil-adilnya. Karena ada surat terbuka dari Ibu Megawati, bagus itu. Tanpa ini pun seharusnya lebih berani karena disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Videonya bagus tapi sayang ada Ma'ruf Amin. Kenapa ada teks wapresnya? Korelasinya apa dengan video ini? Ya seperti itulah. Tetapi di sini saya juga berharap ya, semoga saja siapapun besok putusan MK bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, dan yang lebih penting adalah siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.